Ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Oh biar hidup kami menyenangkan-Mu. Biar kami selalu ada untuk-Mu Tuhan. Boleh melakukan setiap apa yang Kau kehendaki Bapa. Sehingga hidup kami boleh berkenan di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, di mana ku berada, selalu menyenangkan hati Bapa. Amin. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Amin. Tekadku menegakkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu. Amin. Menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak hidup sampai selamanya. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami mau terus menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berjuang menyenangkan Engkau ya Bapa. Tolong kami Bapa, mampukan kami ya Tuhan. Mari dengan iman, dengan tulus hati kita katakan haleluya. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Amin. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku menegakkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang sempurna. Menyenangkan-Mu, menyenangkan Tuhan. Amin. Kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak
sampai Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kerinduan kami untuk selalu boleh menyenangkan hati Bapa. Dan akhirnya rindu kami boleh memandang wajah-Mu bersama-sama dengan Engkau selamanya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mari sama-sama kita mau katakan. Bilakah ku pandang wajah, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selama. katakan bilakah usai, Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci Kau panggil nama yang baru. Bilakah ku di sana selama. Kau janjikan Langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata tercipta. Aliran air kehidupan mengalir dari tanah-Mu. amin. Bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya. Bilakah dunia di sana. Haleluya. Bilakah kami memandang wajah-Mu, Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana
kehidupan mengalir dari dalam kebenaran semula abadi bersama orang kudus sujud menyembah selamanya. Bilakah ku diam di sana? Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami rindu diam bersama-sama dengan Engkau. Bilakah kami memandang wajah-Mu? Bilakah semua ini boleh terjadi? Tolong kami, Bapa. Mampukan kami Tuhan melewati hidup ini untuk berjalan bersama dengan Engkau. Mari sama-sama kita mengatakan dengan tulus hati. Bilakah aku pandang wajah-Mu? Ini doa kami. Haleluya. Katakan bersama-sama. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Amin. Haleluya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan atas suci Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata tercipta. Aliran air kehidupan mengalir dari dalam kebenaran semula abadi. Bersama orang kudus, haleluya, sujud menyembah selamanya. Air kehidupan mengalir dari dalam keteduhan semula abadi.
Rindu bersamamu. Sampai kekal, Engkau Allah kami yang saya persilakan Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Engkau, merindukan Engkau. Dengan hati yang sungguh-sungguh terus mau menjadi yang berkenan kepadamu Bapa. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, sudah berkumpul di sini. Setiap Sabtu malam kami duduk diam. Kami duduk di rumah kami masing-masing. Membawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap masalah, atas setiap perkara di dalam kehidupan kami yang Kau izinkan menghampiri setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan terus pengertian-pengertian yang baru. Sehingga kami semakin hari Engkau bawa terus semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur inilah karunia yang terbesar dalam hidup kami. Engkau berkenan terus menggiring kami masuk dalam rencana. Mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Engkau dalam setiap perkara dalam kehidupan kami, di mana Engkau sedang memanggil kami, di mana Engkau terus sedang membawa kami untuk terus fokus kepadamu dan kerajaan-Mu, agar kami tidak terjebak, agar kami tidak tenggelam di dalam masalah-masalah kami. Kami sungguh bersyukur di dalam doa-doa kami secara pribadi maupun di dalam doa bersama ini.
baik pada malam hari setiap Sabtu ini dan juga setiap hari Tuhan, setiap pagi. Engkau terus menggiring kami, Engkau terus membawa kami, Engkau terus memberikan kekuatan yang baru. Jalan-jalan-Mu Tuhan, pencerahan-pencerahan-Mu. Dan Engkau terus mendidik kami, mengajar kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Mohon terus ajar kami Tuhan. Kami sungguh membutuhkannya. Kami tidak bisa keluar daripada-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal diam dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat membahagiakan kami selain selalu ada bersama-Mu Tuhan. Inilah yang membuat kami terus kuat menjalani hari-hari hidup kami. Dengan beban yang Kau izinkan kami pikul masing-masing. Yang beban ini benar-benar membuat kami terus berjaga-jaga agar kami tidak terlena sehingga kami lupa bahwa tujuan hidup kami adalah untuk mempersiapkan diri untuk hidup yang sesungguhnya nanti bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami perlu nasihat-Mu terus. Kami perlu terus Engkau koreksi hidup kami. Inilah yang menjadi kesukaan kami. Yang kami nanti-nantikan terus Engkau terus membongkar hidup kami. Memunculkan setiap sisi gelap yang mungkin masih ada, yang masih tersisa dari manusia lama kami. Dan kami percaya setiap kejadian hidup itu adalah untuk membongkar segala hal yang busuk yang masih mengendap di dalam hati kami, dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Bersihkan terus kami. Sucikan terus hidup kami. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Agar kami layak naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Seperti ujian yang kami naikkan di awal tadi, bahwa hanya orang yang suci hatinya yang boleh naik ke gunung-Mu Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Kami mau terus Tuhan berjuang untuk ini. Kami terus akan memperhatikan dengan seksama, dengan teliti hidup kami ini Tuhan. Agar tidak ada satupun yang terlewat. Sehingga kami tidak menyadari kesalahan-kesalahan itu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati persekutuan kami ini Tuhan. Meskipun hanya sedikit orang, tapi saya percaya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa perkenanan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mohon Kau nasihati kami. Mohon Kau mengurapi saya dan mengurapi kami semua. Mohon Kau berikan saya dan kami semua Tuhan roh hikmat, wahyu, agar kami mengerti, memahami apa yang sedang Kau katakan ini. Apa yang sedang Kau berikan berkat-Mu ini Tuhan. Agar setiap kami dapat menangkap pesan-Mu ini Tuhan. Dan bersedia
dengan rela, dengan tulus mau melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul lagi malam ini dalam keadaan yang baik, sehat. Ya. Terima kasih dan shalom yang tadi belum disapa ya, Lucia. Shalom Bu Lucia. Ya. Shalom semuanya. Bu Eli, Bu Ocha ya. Shalom Bu Eli. Shalom. Ibu Ocha, shalom. Iya, shalom. Sehat semua ya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua bisa melewati hari-hari yang berat ya. Rasa-rasanya memang tambah hari, tambah berat ya. Tadi di awal juga Ibu V bilang saya kok tegang banget kayaknya. Ya selain capek tubuh juga capek jiwa kayaknya. Karena persis apa yang dirasakan seperti tadi pagi ya, bahwa saya juga terobsesi dengan apa namanya, dengan mau bisa menjadi anggota keluarga kerajaan ini. Itu sudah menjadi obsesi saya sehingga memang membuat saya sering tegang ya, karena saya berambisi untuk saya harus berhasil dan mengajak suami, anak-anak saya, menantu, cucu-cucu, dan juga teman-teman semua ya yang ada di dalam wadah GSK Yaletea ini, agar kita semua nanti bisa berhasil menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan ini juga harus menjadi obsesi kita, ambisi kita. Ya. Amin. Tidak apa-apa kita merasa seperti berbeban berat rasanya. Seperti yang minggu lalu saya bilang, kalau melihat orang-orang lain kayaknya santai-santai aja hidupnya ya. Mau kemana gitu ya. Mau jalan-jalan, jalan-jalan. Ya bukannya nggak boleh, tapi rasa-rasanya saya juga sudah tidak tertarik seperti kayak begitulah ya. Ya mungkin sudah semakin memudar ya. Mau seneng-seneng itu sudah semakin memudar karena berkonsentrasi penuh benar-benar di dalam kehidupan saya ini agar benar-benar di akhir hidup saya ini saya bisa mencapai rumah Bapa ya dalam keadaan suci berkenan. Nah, untuk itulah saya terus mau mengajak teman-teman ya untuk punya ambisi ini ya. Karena tujuan hidup kita satu-satunya, agenda hidup kita satu-satunya ya ini sekarang ini ya. Nah, di sini juga pada malam hari ini saya tadi juga tanya Tuhan, dan memang yang sering saya cerita juga sama teman-teman bahwa setiap hari saya menggumulkan apa yang Tuhan mau nasihati, apa yang Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Tapi sering-sering itu seperti diam aja Tuhan itu ya. Dan detik-detik, menit-menit, benar-benar menit-menit yang sangat singkat ini baru tuh saya dapat sesuatu ya seperti malam ini juga, bahwa di sini saya mau mengajak ya kita semua
Seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa kita semua harus berambisi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu ya. Nah, untuk itulah ya saya mengajak semua kita untuk lebih lagi menghayati ya, bahwa segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini itu pasti terkait dengan perasaan Allah. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita ya. Di situ terkait dengan perasaan Allah. Dulu mungkin kita tidak pernah memikirkan hal ini. Ya. Tidak pernah kita sampai di titik ini. Ya. Apakah kalau kita ngomong begini atau apakah kalau kita menjawab seseorang baik di WhatsApp atau apa dunia di SMS, apakah hal ini melukai hati orang atau enggak, mungkin dulu kita tidak memikirkan hal ini. Karena belum sampai di titik ini ya. Di dalam penghayatan kita bahwa Allah itu benar-benar hidup. Allah itu benar-benar ada di sekitar kita. Dia ada di mana-mana. Dan dia melihat segala laku kita. Ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, inilah baik kita makan, baik kita minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Untuk inilah makanya kita harus berjaga-jaga dengan setiap apa yang kita pikirkan, kita katakan, ya, kita lakukan. Kita benar-benar harus memikirkan perasaan Allah. Ya, harus benar-benar memikirkan perasaan Allah agar kita tidak melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Ya. Kalau kita berkata bahwa saya sudah bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, ayo kita mau buktikan dengan apa? Dengan mematikan kedagingan kita. Mematikan setiap keinginan-keinginan kita yang tidak selaras dengan keinginan-keinginan Tuhan. Memang tidak semudah mengatakannya. Sangat sulit. Karena di saat kita mengalami sesuatu, sangat sulit buat kita ya untuk memilih apa yang Tuhan inginkan atau apa yang diinginkan oleh daging kita. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dan kalau kita memang berambisi, ya, punya obsesi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita pasti mau. Dan kalau kita mau, Tuhan pasti beri kekuatan di situ. Sehingga kita bisa melakukannya. Ya. Inilah yang menjadi agenda kita setiap hari. Setiap hari adalah peperangan antara roh dan daging. Pasti kita mengalami ini. Meskipun kita sekarang kebanyakan tinggal di rumah ya, tetapi di sinilah juga Tuhan memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita di dalam keluarga. Ya, bagaimana kita menghadapi suami, menghadapi istri yang ya banyak hal lah dalam setiap pembicaraan atau mau mengambil keputusan-keputusan. Ya, apapun
Tuhan bisa pakai di situ untuk membentuk kita. Dan kita harus benar-benar dengan teliti memperhatikan respon kita atas kejadian-kejadian itu. Ya. Karena respon yang benar itu ya akan membentuk kita menjadi dewasa rohani. Ya. Disitulah Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita, agar kita semakin berkenan di hadapannya. Masalah berat yang Tuhan izinkan kita alami, itu akan membawa kita datang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah isyarat ya. Jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sebuah isyarat dari Tuhan agar kita mencari Dia, agar kita mencari kehendak-Nya. Itu yang Tuhan izinkan terjadi. Itulah isyarat Tuhan agar kita itu mencari kehendak-Nya. Jadi kita itu dilatih benar-benar dari setiap masalah peristiwa hidup kita itu untuk mencari kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Sehingga semakin lama kita akan semakin peka akan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya. Seperti pujian yang kita naikkan tadi ya, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Memang enak ya kalau menyanyikan, lebih enak dalam segala perkara, dalam segala keadaan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Memang enak. Tetapi pada saat mengalami itu sungguh sangat luar biasa enaknya juga. Indah rasanya, nikmat rasanya ya. Sakitnya itu nikmat rasanya ya. Ya kita mau menikmati setiap sakit itu. Kita nikmati karena itulah berkat Tuhan ya. Jadi kita nikmati itu apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Ya misalnya kita dilukai orang atau difitnah orang ya, dikhianati. Nah, itulah tipu orang. Nah, saat itulah nikmati sakitnya itu sehingga kita benar-benar bisa mendengarkan tuntunan Tuhan, suara Tuhan, jalan keluar Tuhan. Tetapi dari pengalaman saya, ini pengalaman pribadi saya ya, bahwa memang Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam setiap persoalan Tuhan menyediakan jalan keluar. Tetapi di dalam jalan keluar itu Tuhan juga memberikan pilihan kehendak bebas kepada kita. Ini saya ngalami sendiri ya. Ya contoh pada saat saya dilukai orang gitu ya. Malah saya yang disuruh minta maaf sama Tuhan. Karena pada waktu saya mau berdoa, Tuhan katakan itu melalui firman-Nya. Pada saat itu saya juga sedang membaca renungan gitu ya, bahwa firman-Nya berbunyi bahwa di dalam Matius 5:24 ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, teman-teman, coba bayangkan ya. Pasti teman-teman juga pernah mengalami dilukai orang atau
apapun gitu ya, dalam persoalan apapun. Bagaimana kalau mendengarkan perintah Tuhan ini? Kita yang tidak salah gitu ya, kita yang dikhianati, kita yang dilukai, tapi kita yang disuruh minta maaf. Nah, bagaimana reaksi teman-teman, respon teman-teman? Itu berat. Rasa-rasanya itu sungguh berat. Tetapi ya seperti yang tadi saya katakan, kalau kita punya obsesi, punya ambisi, punya target untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu tentu kita mau memilih apa yang Tuhan suruh. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Pasti itu, karena saya mengalaminya. Dan kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Memang awalnya mungkin kurang tulus ya, tetapi dalam proses terus dari hari ke hari kita semakin bisa melepaskan pengampunan, semakin tulus, semakin malah bisa mendoakan orang itu. Selalu dibawa dalam doa. Nah, itulah yang tadi saya bilang, bahwa di dalam proses Tuhan, di dalam masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, itu adalah proses pembentukan, proses pendewasaannya karakter kita agar semakin serupa dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena di dalamnya itu mengandung melawan daging kita, membunuh daging kita. Memang bukan hal yang mudah. Ini adalah memang proses dari bertahun-tahun ya, bukan seperti membalikkan telapak tangan, bisa langsung melakukan seperti yang saya katakan tadi, bisa mau meminta maaf meskipun merasa tidak bersalah. Ini bukan satu kali proses, enggak, tapi saya jalani sudah bertahun-tahun melalui banyak kejadian. Di situ Tuhan sedang mendidik itu, mematikan daging kita, mematikan manusia lama kita, kesombongan kita, ego kita, di situ. Jadi kita mesti memang harus mengucap syukur sama Tuhan atas setiap pembentukannya, pendewasaannya. Itu kita harus mengucap syukur. Kalau kita dipanggil, kita dipilih, kita jadi umat pilihan ini, kita benar-benar memperoleh kasih karunia yang sungguh sangat besar. Tidak semua orang memperoleh kasih karunia-Nya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan. Jangan menyia-nyiakan hal ini. Ya. Dan kalau kita berhasil mematikan daging kita ya, dan memilih jalan Tuhan, itu baru kita bisa dijadikan saksi oleh Tuhan. Ya. Bahwa kita benar-benar menghidupi Dia di dalam tubuh kita ini. Kita bisa menjadi saksi. Baru kita bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Bukan dengan banyaknya kata, tetapi oleh perubahan hidup kita. Yang dulu kita dikenal seperti ini misalnya, tetapi sekarang kok beda. Itu bisa dilihat ya, terutama dengan orang-orang dekat kita. Hidup kita jadi berdampak kepada penyelamatan jiwa-jiwa. Baru kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai teman sekerjanya untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Teman sekerja Allah untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Tapi kalau di hati kita belum ada itu, kita harus beres-beres. Karena apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan juga bahwa Dia tidak ingin satu pun binasa.
Dia tidak ingin satupun binasa. Jadi kalau orang menjahati kita, mengkhianati kita, saat itulah kita harus benar-benar bersedia menjadi saksinya Tuhan. Disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kita, memperkokoh kita. Kita disakiti bukan cuma sekali, 2 kali, tapi terus, dan itu terus karena kita masih dalam pengujian. Karena kalau masih merespon salah berarti kita belum lulus seluruhnya. Dan pasti nanti akan dikasih hair sama Tuhan. Pasti itu. Tetapi semakin hari pasti kita akan semakin meminimalis itu. Memang belum mulus sekali, belum. Jatuh juga. Tetapi kita tahu kita salah. Dan langsung minta ampun. Langsung dalam saat itu juga. Aduh, saya bersyukur banget ya. Bersyukur sekali bisa maksudnya masuk dalam proses ini. Saya bersyukur sekali dipilih oleh Tuhan. Meskipun berat jalannya, sukar jalannya, penuh air mata ya. Tetapi saya merindukan kehidupan nanti seperti tadi pujian-pujian yang dinaikkan ya pada hari ini benar-benar. Sehingga kita selalu bertanya sama Tuhan, bilakah ku dapat memandang wajah Tuhan? Itu yang kita rindukan dan Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan rindukan. Nah, kalau kita tidak punya kerinduan ini, ayo kita sama-sama beres-beres hidup. Agar kita bisa menyenangkan, menyukakan hati Bapa di surga, hati Tuhan kita Yesus Kristus, agar apa yang telah Dia lakukan untuk kita tidak sia-sia. Ingatlah ya, ingatlah selalu apa yang Tuhan Yesus sudah jalani pada 2000 tahun yang lalu. Apa yang kita alami sekarang tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ngalami sesuatu yang menyakitkan, ingat itu. Ingat Tuhan kita. Dia lebih, lebih. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi ayo kita menyelesaikan hidup ini dengan baik. Ya, dengan baik. Karena setiap Allah bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Hanya bagi orang yang mengasihinya. Kebaikannya adalah membawa kita kepada keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah kita harus benar-benar mau bersedia dengan rela mengenakan hidupnya dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat-nasihat-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk setiap didikan, setiap masalah yang Engkau izinkan menghampiri hidup kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur, Bapa. Tidak henti-hentinya kami terus mengucap syukur bahwa Engkau terus membawa kami kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Lindungi kami dari segala yang jahat. Lindungi kami dari segala siasat licik iblis yang terus berusaha mencari-cari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan kami mau menjadi orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis dengan menjaga kesucian hidup kami, menjaga pikiran kami, menjaga setiap kelakuan, pilihan-pilihan kami, keputusan-keputusan kami, dari setiap pembicaraan, dari setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami tidak dapat ditelan oleh iblis Tuhan, agar kami tidak dapat menjadi pijakannya, mengambil kesempatan
untuk mengambil alih apa yang sebenarnya yang Tuhan mau. Tetapi oleh karena kecerobohan kami, keegoisan kami jadi memilih apa yang iblis mau. Kami, Tuhan, mohon kekuatan. Kami di sini, Tuhan. Kami mau dengan rela, dengan tulus, mau terus berjuang untuk hidup suci, hidup menyenangkan. Hatimu selalu dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Meskipun tidak mudah, Tuhan. Tapi kami mau dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan sehingga kami dapat melakukan kehendak, melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan, untuk waktu yang masih tersedia bagi kami untuk membereskan hidup kami ini Tuhan. Mohon terus nasihati kami Tuhan. Mohon ampun kalau kami masih jatuh, kami masih berpikir, berkata-kata, bertindak yang salah Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun. Tetapi kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuaskan hati-Mu Bapa Tuhan Yesus. Bawa terus kami Tuhan. Bawa terus kami naik lebih tinggi lagi Tuhan bersama Engkau. Masuk dalam dimensi-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami, jagai kami. Karena kami benar-benar hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Lindungi keturunan-keturunan kami, cucu-cucu kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Agar tidak ada satupun yang terhilang dari kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka yang hidup nanti di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan-Mu. Kami sembunyikan mereka di dalam Kau Tuhan. Lindungi mereka agar mereka tidak tenggelam di dunia ini Tuhan. Jangan sampai mereka mencintai dunia ini Tuhan. Tetapi mereka mencintai Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Bawa terus mereka, jadikan mereka alat di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Untuk penyelamatan jiwa-jiwa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa semua keluarga-keluarga kami. Seluruh jemaat GSKI Aletheia BSD Tuhan. Juga yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami bawa mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Menyerahkan Gembala senior kami Bapak Erastus Sabdono. Mohon Kau jagai dia Tuhan. Agar dia tidak melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Jagai Tuhan. Agar beliau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Gunakan terus Truth ID menjadi saluran kebenaran untuk penyelamatan jiwa-jiwa Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati kami semua yang ada di sini maupun yang tidak hadir Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berkenan melawat mereka, menjamah mereka Tuhan. Di dalam kesusahan-kesusahan mereka, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar. Tuhan, tolong mereka agar meresponi benar setiap masalah, setiap kejadian yang Kau izinkan terjadi. Dan memilih menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dan kalau sebentar
Kami mau sharing apa yang kami alami bersama Engkau Tuhan. Tuhan berkati sharing setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Saya menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Silakan